Di video kali ini, gue baru aja check out iPhone X di harga 2 juta. Tapi gue nego dapat harga 1,8 dan memorinya 256 GB. Jadi kemarin gue COD HP ini di Vape Store gitulah pokoknya, dan dapat deal harga 1,8. Untuk kelengkapannya ada kotak, terusnya juga di sini dapat HP-nya dan kelengkapan lain yang OM pastinya ya, kayak dari headset, kepala charger. Oke, itu nggak kita bahas. Dan ini dapat casing juga. Langsung aja, gue bakalan review dan tes apakah iPhone X ini yang usianya sudah 9 tahun masih worth it untuk dibeli atau enggak. Dulu ini pertama rilis harga HP-nya itu 19 juta guys di tahun 2017. Sekarang kalian udah bisa beli HP ini di harga 1,8 sampai 2 jutaan tergantung memori dan tergantung kondisi sama tergantung pasaran di tempat kalian. Oke, untuk HP-nya seperti ini, gue bakal jelasin dulu di sini dan bakal bahas. HP-nya ini masih mulus ya. Bagian belakang ini masih bagus banget, nggak ada retak, nggak ada lecet, nggak ada minusnya lah untuk bagian belakang. Backdoor-nya aman. Bagian samping juga aman banget, nggak ada kendala ya, nggak ada lecet atau kegores-gores. Ini untuk HP-nya sudah gue nyalain. Menurut kalian ini LCD-nya ori atau enggak guys? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Coba, menurut kalian ini LCD-nya ori atau enggak? Kalau menurut gue, kita lihat dari fisiknya dulu. Bagian bawah bezelnya tipis, bagian kanan kiri tipis, bagian atas tipis. Semuanya juga simetris. Tapi kalau kita cek untuk true tone-nya di sini off. Coba tulis di kolom komentar ini LCD ori atau LCD gantian. Kalau menurut gue ini LCD ori, tapi memang LCD-nya mungkin diganti ya, karena yang aslinya pecah tapi diganti dengan LCD yang ori. Kalau kalian lihat nih, untuk dari kualitas warna, kecerahannya, saturasi sama kontrasnya ini masih bener-bener ciri khas sebuah Apple banget ya. Warnanya tajam, brightness-nya juga bagus. Biasanya kalau LCD KW yang jelek, dia dikebawahin gini langsung mati nih guys. Tapi di sini dia tetap bagus, dan di sini kalian bisa lihat juga LCD-nya ini masih OLED, jadi bukan LCD IPS guys. Karena kan untuk iPhone X ini dia LCD-nya udah menggunakan OLED bukan IPS. Oke, lanjut. Untuk dari LCD menurut gue ori. Kalau kata kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah. Untuk fitur lainnya juga masih bisa ya. Di sini gue juga udah tes pakai kartu, SIM card udah terbaca dan sinyalnya 4G, udah pasti bisa pakai semua kartu. Untuk kameranya juga ini bagus banget, hasil kameranya kan bisa lihat. Untuk hasil kameranya juga bagus banget. Kamera depan juga benar-benar ini kan bisa lihat bagus banget gitu loh. Untuk HP ini dia punya chipset A11 Bionic, speknya tuh mirip sama iPhone 8 dan 8 Plus. Tapi kalau di iPhone X ini dia yang bedanya tuh hanya dari desainnya doang. RAM-nya juga sama-sama 3 GB, chipnya A11 Bionic, dan dia perbedaannya layarnya sudah OLED, sudah ada Face ID, fitur unggulannya, dan kameranya juga ke bawah bentuknya. Sedangkan untuk di iPhone 8 dan 8 Plus dia nggak ada fitur Face ID. Tapi dengan harga segitu, gue bisa dapetin karena memang minusnya di Face ID juga ya. Ini untuk Face ID-nya dia udah nggak bisa. Ini juga ada indikasi kemungkinan LCD-nya sudah pernah diganti, tapi menggunakan LCD yang asli gitu loh. Terusnya juga di sini memori yang gue dapetin juga oke ya, ada di 256 GB, dan kemarin kalau nggak salah baru aja gue update iOS-nya deh. Sini kita cek dulu. Oh, masih ada updatean lagi ke 16.7.1.4. Dan HP ini bukan HP bypass ya, jadi bebas di reset semau kita kalau mau kita jual. Oke, spek singkatnya A11 Bionic, kameranya dia punya kamera 12 megapiksel yang bisa ngasilin 2 buah lensa telefoto dan lensa portrait guys. Jadi ada 2 ya. Hasil kamera juga bagus banget, dan hasil videonya nanti bakal gue tunjukin di slide berikut ini. Oke, setelah kalian lihat hasil foto dan video, gimana menurut kalian? HP ini masih cocok nggak kalau dipakai buat tag foto, tag video, ngonten, atau buat sosial mediaan? Menurut gue sih masih oke ya. Dari segi chipsetnya juga A11 nih, kalau buat sosial media ini masih powerful banget, dipakai multitasking juga masih enak banget. Dan yang pasti kalau LCD-nya ori dia enak ya kalau di swipe gini guys. Kan bisa lihat ya, udah dipastiin belum nih
Kalian komennya apa, LCD ori atau LCD tidak ori ya, KW? Menurut gue sih ini LCD asli guys, kagak ada delay sama sekali. Makanya nanti kita bakal tes juga buat main game ya. Selain mau mengetahui performanya, kita mau cek juga LCD-nya nih. Oke, untuk fitur Face ID nggak bisa. Terusnya baterai health-nya di sini gue dapet di harga 1,8 dengan baterai health 86% guys. Tapi ini juga baterai kemungkinan masih bawaan ya. Untuk part-partnya di sini kalau dilihat belum ada yang diganti nih. Problemnya cuma di Face ID. Lain-lainnya masih oke, kamera depan juga bagus. Dan sekarang kita akan tes untuk main game PUBG Mobile, langsung aja deh. Jadi kalian juga gak penasaran ya untuk iPhone X ini di tahun 2026 harganya udah bener-bener murah banget, diskon parah. Kita akan cek main game PUBG Mobile. Ini gue udah download gamenya. Kita akan tes juga untuk giroskopnya bagaimana, terusnya performa dari LCD-nya gimana, enak atau enggak buat dipakai main game. Udah masuk dalam gamenya, kita bakal cek juga di sini untuk grafik ya. Grafik yang kita gunakan pasti main di 60 fps ya. Kita tes pakai grafiknya di super smooth extreme. Terusnya juga di sini kita aktifin untuk giroskopnya, kita nyalakan guys di sini. Kontrol semuanya kita setting dulu ya. Oke, giroskop sudah on, udah gerak-gerak nih HP juga. Ya gimana ya, dulu kan banyak yang bilang iPhone X ini adalah HP setrikaan. Kita akan tes apakah HP ini panas atau enggak. Ini untuk baterai health-nya di 86%, kita cek juga ya, karena emang iPhone X ini punya baterai yang kurang efisien deh, agak sedikit boros dibandingkan dengan iPhone 8 Plus. Mulai dari 61 baterainya. Tapi kita akan tes di map yang ini ya, ngerank main di map Erangel nih guys. Gimana performanya nih, gue lagi download dulu. Oke, ini udah kita download ya, tadi baterainya dari 61. Tetap kita hitung ya, karena tadi ada download dulu. Kita cek sekarang gimana sih gameplaynya di iPhone X di tahun 2026. Oke, ini udah masuk dalam gamenya, kan bisa lihat ya untuk giroskopnya, dan FPS nya ini benar-benar stabil banget guys, karena LCD-nya ini masih ori banget sih. Menurut gue enak banget buat dipakai main tuh gerak-gerakannya sensitif banget. Kita akan turun tempat yang ramai aja langsung. HP-nya ini udah hangat ya, baru juga mulai nih hangat di sini nih pasti. Bener di sini kayak agak setrikaan nih lama-lama pasti nih guys. Oke guys, pasti rame banget. Tuh kan banyak suara parasut dibuka tuh, ramai banget. Kita akan tes apakah HP ini nge-lag, frame drop banyak apa masih tetap aman. Masih sepi ya, terpantau. Nice. Ini kita main tanpa headset ya. Dapat juga tuh agak frame drop guys, kalau misalkan langsung kaget-kagetan gitu ya, FPS nya agak turun, ngedrop. Drop tuh. Untuk dipakai main kurang lebih tadi kisaran 20 menit udah ngurangin 52%, jadi turunnya udah hampir 9% guys ya. Di sini kan bisa lihat baterainya, tapi HP ini masih oke. Tadi kalian lihat juga cuma ada sedikit frame drop di beberapa momen karena HP ini udah mulai kerasa cukup panas dan hangat. Tapi kalau nggak dipakai buat main game, HP ini justru malah oke performanya. Meskipun dalam game ngeframe atau patah-patah, tapi ketika dipakai multitasking kayak gini dia masih aman ya, karena emang
Karena emang nggak seberat ketika dipakai main game. Kesimpulannya overall HP ini di tahun 2026 dengan harga 2 juta atau bahkan kalian bisa dapet yang di bawah 2 juta, ini harganya worth it. Cuman untuk spesifikasinya di tahun ini gue rasa kurang oke, karena kalau kalian butuh HP ini buat main game kurang oke, tapi kalau kalian butuh HP ini buat foto-foto, video, dan bikin konten multitasking itu masih bisa kok dan aman banget. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.